nemune judu, telu tibane wahyu. Manusia nggak akan tahu. Tibane wahyu termasuk tibane kabegjan. Manusia nggak tahu. Sudah direng gini. Saya besok dapat untung sekian, tiba-tiba meleset. Itu. Jadi sangkan, paran, dumadi. Sangkan bisa dipelajari, paran bisa dipelajari, tapi dumadi nggak bisa. Orang kalau tahu dumadi ini piye besok, berarti akan menyemai Tuhan. Karena apa kok nggak bisa? Manusia nggak mampu gitu. Karena manusia sekecil apapun punya watak sombong. Manusia itu. Nah kalau penghayat aja orangnya tidak kenal namanya penghayat, ya nggak tahu. Awam toh. Belajarnya tentang agama. Ingin tahu tentang penghayat, ya nggak sambung. Beda. Dah beda ya. Sebetulnya apa toh? Kok sampai belajar agama, belajar penghayat? Untuk apa? Entah orang lain. Kalau saya pribadi bisa menemukan sangkan dan paran itu sudah hebat. Sudah beruntung. Karena apa? Dumadi nanti manusia nggak akan tahu. Dumadi ini orang apa ngerti. Yang dialami, yang dilakukan sekarang, besok dumadi ini piye? Gimana besok? Nggak tahu manusia. Tapi yang bisa dipelajari sangkan dan paran. Dumadi ini nggak ada yang tahu. Jelas itu. Karena dumadi itu hanya Tuhan lah yang menentukan. Makanya kan sudah sering saya bilang, manusia itu 3 yang tidak bisa diketahui. Kalau dibilang bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia mungkin agak sulit, kurang pas. Kalau bahasa Jawa kan gini, siji tibane pasti, loro tinemune judu, telu tibane wahyu. Manusia nggak akan tahu. Tibane wahyu termasuk tibane kabegjan. Manusia nggak tahu. Sudah direng gini. Saya besok dapat untung sekian, tiba-tiba meleset. Itu. Jadi sangkan, paran, dumadi. Sangkan bisa dipelajari, paran bisa dipelajari, tapi dumadi nggak bisa. Orang kalau tahu dumadi ini piye besok, berarti akan menyemai Tuhan. Karena apa kok nggak bisa? Manusia nggak mampu gitu. Karena manusia sekecil apapun punya watak sombong. Manusia itu. Di atas rata-rata dengan temannya saja. Kadang-kadang ya nah, kan merasa sudah lebih tinggi. Itu manusia. Mobilnya lebih baik dari mobilnya temannya, sudah merasa tinggi, merasa paling unggul. Ini manusia tetap ini ketempatan ini, watak sombong ini yang sulit kita meninggalkan ini. Tapi bisakah itu watak seperti itu dihilangkan sama sekali? Kesombongan bisa. Tapi berat, memang berat. Apalagi itu sekarang baru gini aja. Misalnya, penghayat apa saja itu saya sudah mendapat informasi, mengerti gini. Belajar baru setahun, 2 tahun, 3 tahun aja. Yang diinginkan sudah macam-macam. Kadang-kadang malah, saya sudah dikasih kunci gini, saya mau gini. Ini.
Ini kan nggak bisa. Khususnya ajar di SS ini kan saya sering bilang, dadi penuntun itu ora kudu dikongkon wong. Misalnya ya maaf, kalau di sini makanya ada istilah di ajaran SS, ada ponco pambuko, berarti ada 5 kunci. Padahal kunci itu yang saya terima ada 6. Tapi manusia sebagai penuntun 5 aja. Kunci terakhir bukan bagian kita. Itu sudah ada yang wajib ngasih sendiri. Ini yang ini saya lanjutkan tentang tadi yang sedulur sejati tadi, Mbak. Mungkin ada tanda-tanda atau ciri dari orang yang sudah terhubung dengan sedulur sejatinya. Ya, makasih. Ada. Jadi sebetulnya sejak dibuka pertama, kunci pertama itu kan kalau memang sudah bisa bersinergi, sudah bisa sinkron dengan sedulur sejati. Fisik, mental atau gimana, Pak? Kalau sama-sama orang SS pasti tahu. Sesama penghayat. Paling tidak itu orang yang misalnya gini, misalnya di SS ini kan penuntun hanya berwenang memberikan kunci yang sampai ke-5. Misalnya di SS ini ada warga yang sudah kunci 4, apalagi kunci 4, apalagi kunci 4. Mandang temannya, warganya yang baru kunci 1, 2, itu sudah bisa. Oh, ini sudah di sini, ini sudah di sini. Nah, kalau orang awam, bukan orang penghayat yang malah dia nggak tahu. Sama-sama penghayat aja belum tentu tahu. Belum tentu. Tapi maaf, paling tidak penuntun pasti tahu itu. Ngerti itu. Kalau jadi penuntun itu tidak disuruh orang. Ini tahu minimal 3 tahun. Itu saja lihat orang. Kan karena ada hubungan dengan kedewasaan dan lain-lain. Di SS ini kunci ada 6, dibagi 3 bagian. Purwo, Madya, Wasana. Nah, kita hanya dimenangkan, diperbolehkan sampai kunci Madya. Sak Madya wae. Sak sederhana. Kan di sini kan sudah ada toh. Manusia itu belajar sampai menjadi yang disebut manusia jati. Karena jejer manusia jati ini masuknya dari kunci 4. Kunci Madya 4, 5. Kunci 4 kan udah ada kamu, nggak ada saya. Wis gak ono kowe, gak ono aku. Yang ada siapa? Kan kalau sudah kunci 4 kan sudah tahu itu. Kalau masih 1, 2, 3 kunci purwo toh belum tahu. Makanya betulnya itu ada pendalaman ini sebetulnya kalau 1, 2, 3 ini jadi 1. Nah. Tapi namanya harus ada sesi-sesinya. Iya. Kunci Madya 4, 5 ini sendiri. Tapi kita nggak bisa. Makanya kalau serahasiaan pertanyaan ya harus dijawab sama rata, umum lah. Sebetulnya kan ada sendiri-sendiri. SMP dan SMA harus bareng, iya. Sama. Tapi kan kita gak bisa membedakan, menyendiri perbedaan. Ini loh sulitnya di sini.
Jadi karena saat ini belum sarana dan prasarana belum memadai, ya. Marilah kita belajar seadanya. Jadi orang yang sudah menyatu dengan saudara sejati sudah kelihatan ada tandanya. Kalau memang itu orang penghayat. Nah kalau penghayat aja orangnya tidak kenal namanya penghayat, ya nggak tahu, awam toh. Belajarnya tentang agama, ingin tahu tentang penghayat, ya nggak sambung, beda, dah beda ya. Sebetulnya apa toh? Kok sampai belajar agama, belajar penghayat, untuk apa? Arahnya kemana? Kan untuk bertuhan toh kita. Ilmu kemanusiaan, RT belum bisa bersih. Nah, mungkin ya penghayat apa saja gitu. Ini masih terjadi sedulur sejati. Ya. Ketika banyak orang penghayat yang mungkin sudah terhubung dengan sedulur sejatinya, itu kan sering atau keajaiban. Apakah itu juga memang betul-betul bisa dinyatakan itu, Mbak? Jadi ini mungkin bagi orang yang bukan penghayat kan mungkin kurang percaya. Jadi mungkin perlu istilahnya diwedar sama Mbak Harjo terkait masalah ini. Terus daya ini, keajaiban ini, kebetulan ini itu datangnya itu dari mana? Kok bisa? Nah, mungkin bisa diwedar tentang itu. Ini ya. Tidak hanya di penghayat Kawrus Dulur Sejati aja. Penghayat Indonesia kan banyak. Mungkin yang beda itu hanya caranya. Semua penghayat pasti sudah tahu, sudah mengerti. Sedulur sejati itu apa atau siapa? Memang kalau di penghayat yang lain beda nyebutnya. Tapi ini, ada yang ini. Tapi di sini kami wis jelas-jelasan saja. Manusia itu percaya kalau punya sedulur yang jati dan jati. Nah, penghayat lainnya monggo dibilang apa itu. Tapi yang jelas, kalau sudah nyampe tataran itu bisa merasakan. Ketemu aja belum pernah, kita nggak boleh mendahului apa yang terjadi besok. Tidak ada yang tahu, Mas ya. Hanya mengira-ngira. Tapi sudah ada, sudah terasa. Di penghayat apapun. Karena Tuhan itu memberi petunjuk pada manusia. Ada 5 jalan. 1 suara. Tuhan memberi petunjuk pada manusia. Ada 5 jalan. 1 suara. 2 rupa. 3 rasa. 4 daya. 5 aroma. Aroma. Bau. Gondo, saudara-saudara. Suara ini berarti orang Jawa bilang ini wisik atau ilham, entah apalah. Rupa ini masih ada yang tanda-tanda, berarti masih mencari. Kalau rupa pasti sesuai apa yang dikehendaki. Misalnya kita ingin mengetahui sesuatu. Misalnya kita punya tetangga yang sakit. Sudah di rumah sakit, sudah usaha macam-macam,
usaha macam-macam. Nah, bisa sembuh apa enggak kalau lewat suara sudah jelas. Tapi kalau lewat rupa, warna, itu masih orang Jawa bilang masih sandi. Kadang-kadang kelihatan pohon, entah itu pohon pisang, entah tanaman apa. Kalau pohon ini kelihatan segar, berarti yang kita tanyakan tentang orang sakit ini berarti ya orang ini masih bisa sembuh. Itu. Itu tentang rupa. Ada suara, ada rupa, dan ada rasa. Rasa itu tidak kelihatan, tapi bisa merasakan. Jadi, oh ini aku mau mendapat untung ini. Nah, padahal tidak ada suara, tidak ada rupa, tapi rasa. Jadi, itu. Nah, yang dari daya itu seandainya kita ini apa yang mau dikerjakan, bisa menyelesaikan apa tidak ini? Kok sekian banyak? Tapi karena dilakukan dengan sungguh-sungguh, sudah hampir selesai lah. Itu daya. Itu nggak bisa dites dengan teknologi, nggak bisa. Jadi tentang gaib itu dideteksi dengan alat teknologi yang canggih bagaimanapun nggak bisa. Sudah berbeda arahnya. Jadi gaib tentang keyakinan, tentang Tuhan. Tapi teknologi tentang kemanusiaan. Hebatnya di situ. Nah, dua-duanya ini terpakai. Kalau kita mengandalkan teknologi, bisa kita kehilangan jati diri. Bisa-bisa kita sampai nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena mengandalkan teknologi. Jadi dua-duanya harus terpakai. Contohnya kalau kita mengandalkan gaib aja. Kadang-kadang ya salah. Wes contoh yang ringan aja. Kalau kamu berdoa terus, sudah dekat kepada Tuhan, sakit pilek saja, flu saja, berdoa aja. Nggak usah minum obat, coba. Ternyata yang terbukti wah ini minum obat flu, berbeda. Ini tentang kemanusiaan dan tentang ketuhanan nggak sama. Tapi di lain pihak, di lain sudut bisa menyatu. Contohnya sudah ada orang sakit dibawa ke rumah sakit, katanya nggak ada penyakitnya, nggak apa-apa, usaha macam-macam ya. Tapi dengan air 1 gelas saja sembuh. Keajaiban Tuhan. Makanya ini yang tidak bisa diketahui manusia. Termasuk daya. Kegaiban, gaib. Makanya kita hanya diperbolehkan, diundangkan sangkan dan parang demadine, manusia nggak tahu. Tapi ya kalau ada petunjuk, rasa misalnya, waras waras. Padahal di rumah sakit sudah dibilang nggak ada penyakitnya. Tapi sakitnya kok nggak sembuh.
kita harus mendasar. Sebagai orang penghayat itu harus bisa menerima apa adanya dengan lapang dada. Orang penghayat nggak boleh ngamping-ngamping, harus percaya diri. Percaya diri belum bisa, apalagi percaya pada Tuhan. Padahal Tuhan itu apa? Siapa? Di mana? Milik siapa? Ya, monggo. Ini saya lanjutkan. Banyak kan laku-laku seperti itu kira-kira ya apa sih manfaatnya, keistimewaan daripada laku-laku seperti itu Pak? Kok katanya itu adalah laku yang sebenarnya paling puncak, paling berat. Dikatakan banyak orang itu begitu. Iya. Monggo. Ya, makasih. Itu di bidang kejawen itu sudah banyak yang dimasukkan dalam ajaran Jawa yang lewat suara, lewat nyanyian tembang. Itu ada yang bunyinya wani ngalah bakal luhur wekasane. Orang ngalah itu bukan orang kalah. Ngalah. Nah, orang berani ngalah itu berarti kan orang sudah wawasannya luas. Sabar. Nah, ngalah jembar wawasannya. Ngalah bukan berarti kalah. Nah, sabar. Nah, sabar itu ada batasnya. Ijek wis ngalah, wis ngene-ngene, kok ijek digawe ngene. Nah, akhirnya walaupun kita tidak bertindak, tidak bergerak apa aja, yang bergerak dalam. Nah, ini nanti bisa keluar energi gaib yang mengadili. Nah, laku ini paling berat memang. Nah, yang diminta setiap waktu, setiap hari mintanya gini kok, yang ketemu kok malah sebaliknya. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa itu memang laku ya itu. Kalau nggak laku nggak mungkin ada itu. Kalau orang nggak laku mungkin nggak ada cobaan. Karena ada cobaan itu karena orangnya laku. Tanpa ada cobaan tidak ada kenaikan peringkat. Ada batasnya. Ngalah itu ya ada batasnya. Suatu saat ya nek ngalah terus berarti kalah. Nah, kalau nggak ada batasnya. Untuk bisa tahu waktunya, batasnya, oh ini sudah waktunya saya sudah harus bertindak. Maksud aku katanya ngalah terus. Nah itu gimana itu cara untuk memposisikannya itu? Ini Pak, tadi lain orang nih, lain orang lain mendapatnya. Kalau saya gini, benar-benar percaya tentang gaib itu ada. Nanti kalau sudah mau waktunya pasti ada tanda-tandanya. Pasti itu ada tandanya. Misalnya sekarang kan sudah banyak orang mengatakan wong Jawa Bali Jaya. Enggak mungkin kalau enggak ada. Enggak. Saya juga berani ngomong. Tidak akan lama lagi. Kalau dihitung hari yo masih lama. Masih lama. Ya. Nah, saya tidak bisa mengatakannya secara umum. Kalau pengen ngomong-ngomongan empat mata monggo. Ini sudah tidak lama lagi kita akan sampai ke situ.
Misalnya, tapi kalau kita sudah dikasih tahu, malah kita ya harus belajar, harus mempeng lagu. Tidak boleh kalau sudah dikasih tahu orang yang benar nggak tahu, nggak mau usaha apa-apa, kalau sudah waktunya gimana? Contohnya misalnya si Ani mau punya hajat tanggal ini tahun ini, tapi beliau nggak melakukan apa-apa. Pada nanti saatnya waktunya punya hajat, nggak punya persiapan apa-apa. Nah ini, nah, mendapatkan itu ya, saya kira ya nggak semua orang lah, tidak semua orang, tapi pasti ada yang menerima. Jadi ya maaf, mungkin wong penghayat itu kan banyak. Ini sepuh itu banyak. Jawa ini, orang Jawa ini masih buat. Ini belum bisa apa? Seperti bim salah bim, nggak bisa. Tapi nanti pada waktu itu loh, walaupun kita sudah dikasih tahu, diberitahu dengan alam yang gak. Oke. Sebagai informasi, ini nanti ada acara bukaan kunci sedulur sejati. Rencananya itu hari Sabtu tanggal 2 November. Kemungkinan di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan. Jadi mungkin nanti bagi siapapun yang berminat, nanti tanggal 2 November hari Sabtu itu ada acara bukaan kunci sedulur sejati, tempatnya di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan. Oke, ini saya lanjut ini Mbah. Ini kan juga banyak yang dari teman-teman pemirsa YouTube ini kan ya. Saya ingin tanyakan, kira-kira apakah ada dampak nanti mungkin resiko dampak yang negatif atau bagaimana tentang ada orang yang ingin menimba ilmu tanpa ada guru? Monggo Mbak. Ini, ya terima kasih. Ini begini Pak, kalau saya siapa saja, di mana saja, kapan saja boleh. Tapi kalau saya dimintai belajar jarak jauh, saya tidak siap. Karena kalau ada apa-apa, gimana efeknya? Misalnya, efek pasti ada. Nah, seandainya bisa jarak jauh, mungkin hanya teori saja yang bisa ditirukan. Apa bisa? Karena ajaran ini beda dengan kirim barang. Saya kirim barang ke Kalimantan, bisa pakai, tapi ini kan harus diterima sendiri. Kan setelah istilahnya di SS ini menerima kunci, masa harus dititipkan orang lain. Nah, kalau kunci rumah bisa. Kunci yang secara kasar bisa barang lah, tapi ini kan nggak bisa, walaupun zaman sudah teknologi canggih, nggak bisa, hanya bisa ditirukan, misalnya harus gerakan gini kan, tapi nggak bisa, hanya bisa niru teori aja. Nah kalau bisa secara jauh-jauh dengan teori, lah untuk apa kalau sudah bisa belajar dengan teori, untuk apa praktek? Untuk apa praktek? Kita belajar bertuhan ini. Nah, saya tandaskan sekali lagi, karena banyak orang yang ingin ikut belajar tapi nggak tahu caranya. Kalau di SS ini ya syaratnya satu, harus percaya bahwa Tuhan itu ada.
Dan yang kedua, dasarnya percaya bahwa manusia itu punya saudara yang sejati. Saudara yang sejati itu saudara sangat pribadi, yang sifatnya gaib dan suci. Jadi kalau kita ngomong tentang ini secara umum nanti kita dibilang promosi apa itu. Yang jelas ya kurang lebihnya di situ. Tapi kalau mau belajar silahkan, siapa saja, dari mana saja, boleh. Tapi maaf, saya hanya bisa melayani seluas Pulau Jawa. Tugas saya hanya seluas Pulau Jawa. Saya diminta buka di Bali, enggak berani kan. Yang saya terima kan, saya harus jangan sampai meninggal Pulau Jawa. Ya, karena apa? Ya, tahu sendirilah apa sebabnya itu. Jawa itu ya bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya Jawa. Sampai Jakarta, Betawi, sampai karyawan hotel itu apa loh? Ini ngaji Roso. Ya. Ya maaf, sebetulnya ya gimana ya ini. Kalau diketahui orang banyak kan ya dianggap promosi, ya silahkanlah. Tadi kurang lebihnya itu. Berarti untuk belajar ilmu Jawa ini harus paling tidak itu harus tetap ada penuntun, harus ada gurunya. Iya. Kalau nggak ada penuntunnya, ya beda. Ya cukup baca buku aja. Apalagi baca buku yang tidak tahu artinya, hanya hafal. Lah nanti ada satu buku pun panduan aja nggak ada buku panduan. Cukup disampaikan secara lisan, nah nanti mau ditulis sendiri untuk sendiri. Saya nggak akan membeda-bedakan. Nggak boleh. Jadi makanya ini loh, manusia harus tahu benar dan harus berani mempertahankan kebenaran. Mempertahankan kebenaran nggak boleh ban oyot ban sinde, nggak boleh tebang-tebang pilih. Kan karena ajaran ini tidak bisa diwariskan anak putu, walaupun anak cucu, famili, kalau nggak kuat lakone, ya nggak ketempatan. Makanya ibaratnya orang puasa tadi, wong kuwate sedina sewengi, apa njaluk opah sing telung dina telung bengi gak iso. Senajan anak putu mampu melakukan hanya 1 hari 1 malam kok. Masuk medali emas, perak, perunggu sama. Ya nggak bisa toh. Makanya kita kembali lagi. Indonesia loh, kita mencanangkan Indonesia 2045. Apa bisa kita? Apa mampu? Kalau kita ini masih sebodoh ini. Yang bodoh bukan orang kecil aja. Orang besar itu banyak yang bodoh. Apa disebut itu bodoh, apa disebut itu bohong. Kalau bodoh ya, kok saya ya mengatakan enggak toh. Indonesia emas, jangan sampai Indonesia cemas besok ini. 2045 tinggal 20 tahun. 21 tahun tidak lengkap ini, 20 tahun lah. Pada warga kita ya. Orang Indonesia hidup di Indonesia. Tidak nganut tata cara asing mau. Kenapa enggak mempertahankan? Urusan toto gelar mau enggak mampu. Indonesia enggak mampu menjadi tuan rumah di Indonesia kok.
Orang Jawa nggak bisa, nggak mampu jadi tuan rumah di Jawa kok. Mau dapat medali emas dari mana? Ini. Iya, Pak. Kita sebenarnya itu seperti tamu di rumah sendiri. Jadi tamu. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Diatur tamu. Nah, ini masa saya mau ngomong Blokosito. Mereka kan iya, sudah ngerti toh apa yang kita bicarakan, yang saya bilang ini. Ngerti semua orang di atas sana kok. Masa kita diatur tamu. Ibarat Indonesia itu pasar besar, tapi bangsa kita hanya menjadi satpam paling-paling. Menjadi kuli, nggak ada yang menjadi bos, itu nggak ada. Padahal kita tuan rumah. Nah, orang penghayat harus ngerti ini. Jangan nebeng-nebeng, jangan ngamping-ngamping. Orang penghayat itu kalau iya, kalau tidak. Oke, tentang kejawen ini. Ini ada pertanyaan. Oke. Untuk sembahyangnya orang Jawa kejawen itu bagaimana? Kan ada macam-macam cerita itu Ya. yang di YouTube itu ada yang cerita ada datang ke pura, ada harus pakai sesaji, harus pakai bakar-bakar sesuatu, terus sembahyangnya itu. Terus apakah ya memang ada pakem standarnya? Kalau orang Jawa itu sebenarnya kayak gini, yang lain itu sebenarnya bukan sempalan. Gitu. Monggo. Ya, makasih. Nah, berarti ini pelajaran tentang bertuhan, ajaran tentang bertuhan, ajaran berketuhanan. Nah, khususnya kepercayaan Jawa itu tidak hanya satu. Sekarang aja se-Indonesia ini 193 penghayat. Nah, penghayat. Jadi kita penghayat, bukan agama. Kalau agama pakai buku, pakai kitab. Setelah jilid 1, 2, 3 sampai selesai. Tapi kalau penghayat tidak sama. Walaupun ucapan doa saja nggak bisa sama. Tapi arahnya sama ke sana. Kita berdoa misalnya mohon pada Tuhan, arahnya ke sana. Tapi tata cara ucapan tidak sama. Ucapannya harus begini, nggak bisa kok. Apalagi beda paguyuban, beda aliran. Satu paguyuban ini nggak sama. Misalnya contohnya di paguyuban SS harus gini nggak ada. Tapi arahnya ke sana, itu loh. Itu loh arahnya ke sana. Kamu bisa pakai bahasa apa? Makanya ajaran di SS ini memang asalnya ajaran Jawa. Kejawen. Kalau biasanya saya kalau di Jakarta, ya saya kasihkan dengan ucapan Jawa. Tapi setelah hafal, saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Monggo, mau diucapkan pakai bahasa Jawa, monggo. Mau diucapkan pakai bahasa Indonesia, monggo. Saudara-saudara kita yang Tionghoa, mau diucapkan pakai bahasa Tionghoa, monggo, silahkan. Yang penting kan bukan bahasanya, pengertiannya. Nah, itu tadi syaratnya. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan percaya bahwa manusia itu punya saudara yang sejati. Misalnya saudara kita yang Tionghoa. Ngerti maknanya. Oh, kalau di Tionghoa, di Jawa dibilang sedulur sejati. Kalau Tionghoa ini toh lah. Silahkan. Ini loh pengertian. Jadi kita ngucap ini tidak hanya hafal,
tapi ngerti. Nah, ngucap kalau nggak ngerti artinya kan berarti hanya tafsir nanti yang diajarkan. Tafsir. Waduh, ini yang repot. Apalagi bangsa kita, khususnya orang Jawa ini kalau sudah dibilangi nanti ada itunya, hadiahnya, ada bonusnya, walah rebutan. Kalau mau melakukan ini bonusnya ini, wah bonusnya yang dikejar. Bukan hasilnya bukan yang tujuan utama, ya. Utama. Kok bonusnya? Nah, jadi tentang ajaran kejawen, beda paguyubannya, beda tata caranya. Nah, nanti tadi yang dibilang tentang sesaji. Ya, ada memang sesaji itu kan berbentuk saksi bisu. Okay. Satu saksi bisu, yang kedua itu pendidikan secara secara halus. Okay. Tadi memberi petunjuk yang secara samar. Nah, sebetulnya sesaji itu ya, kalau orang Jawa bilang sesaji itu sesuguh. Sajian ya suguhan. Yang disuguhi siapa? Ya yang menghadap. Jadi jangan takut dijelek-jelekan orang. Wah, kalau ada ini nyuguhi setan, nyuguhi macam-macam, bukan. Orang yang bilang setan, bilang demit itu nggak pernah tahu kok. Bentuknya gimana demit itu nggak pernah tahu kok. Makanya kalau dipikir, kalau kita mau sadar, sebetulnya manusia itu ya, kalau dibilang pandai ya, memang pandai. Dibilang dengki, kadang ya dengki, karena akalnya banyak. Enggak pernah ada, pernah tahu dengar demit perang dengan demit, enggak ada ya. Tapi kalau manusia perang, enggak denti sama manusia. Masuk tahu ada jin perang dengan demit, enggak pernah dengar. Tapi kalau manusia ya, perang terus sama manusia. Waduh. Nah ini. Itu berarti orangnya belum ngerti tentang bertuhan. Yang dimengerti hanya tentang kemanusiaan. Itu manusia. Punya kelompok, punya organisasi. Dianggap orang yang temannya banyak itu sudah pasti benar. Belum tentu. Oke, terima kasih Mbak Arjo. Ini sebelum kita akhiri sesi ini, untuk info, nanti tanggal 2 November hari Sabtu ada acara bukaan kunci sedulur sejati. Nanti lokasinya di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan. Jadi untuk semua pemirsa yang mungkin berminat untuk mempelajari salah satu ilmu Jawa, silakan mungkin bisa hadir. Oke, untuk sesi kali ini mungkin sudah cukup, Mbah. Yang sudah diwedarkan jenengan tadi, mudah-mudahan bisa ada manfaat, kebaikan buat kita semua. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya, Mbah. Nggih. Matur suwun. Nggih. Ya. Terima kasih. Ini jadi saya sampaikan kepada semua, khususnya warga SS dan umumnya para semua penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apapun alirannya, apapun paguyubannya. Jangan ragu-ragu, kita di rumah sendiri. Mari kita berdiri di kaki sendiri. Jangan mengandalkan pemberian orang lain.
Indonesia itu merdeka bukan hadiah, direwangi pertumpahan darah. Jadi kita ya harus nulat ing ngarsa sung tulodo. Sudah ada contoh-contoh di depan. Indonesia merdeka duduk hadiah, tapi direwangi pertumpahan darah, merebut kemerdekaan. Yang dikatakan merdeka itu tidak ada paksaan, bebas tapi terarah. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Walaupun bagaimana ini acara ngaji rasa ini bahasa Jawa. Terpaksa saya tutup dengan kata-kata Jawa. Suro Sudiro Jayane kang sio brasta tekaping ulah dharma stuti. Becik ketitik ala ketara, sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa kang sedya ala muga dadi becik. Sapa kang sedya becik muga dadi kadang, dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekali merdeka tetap merdeka. Rahayu, rahayu, rahayu.